Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita melaksanakan pengajian di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan malam ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan kealfiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dapat melaksanakan. Pertama-tama ketika Muawiyah mendekati ajal, beliau berkata, "Dudukkanlah aku." Maka beliau didudukkan. Lalu beliau mulai berzikir dan bertasbih. Setelah itu lalu beliau menangis. Sejadi-jadinya lalu dia berkata, "Ya Rabb, kasihinilah orang tua rentang yang banyak dosa dan berhati keras. Ya Allah, kurangilah kekeliruanku, ampunilah dan ampunilah dosa-dosa dan berikanlah kelembutan pada orang yang tidak pernah berharap selain dirimu dan tidak percaya pada siapapun selain engkau." Ini kalau kita maknai dan kita harus menghayati. Lalu kemudian ketika Mu'adz bin Jabal akan wafat, beliau juga berkata, "Ya Allah, aku dahulu takut kepadamu dan saat aku menghadapmu, ya Allah, engkau mengetahui bahwa aku tidak mencintai dunia dan tidak suka berlama-lama di dalamnya karena mengalir sungai-sungai dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Namun aku sukai adalah panasnya matahari dan penderitaan sesaat serta berkumpul dengan para ulama." Coba kalau kita mengartikan ini, sedang kita menghadapi suatu kematian. Kita melihat kondisi alam kubur dan perkataan para ulama tentangnya. Dahak berkata, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang siapa manusia yang paling syuhud, beliau menjawab, yang tidak melupakan kehidupan, alam kubur dan siksanya, meninggalkan kemewahan dunia, mengutamakan yang kekal atas yang fana, tidak mengharapkan hari esok dan menganggap dirinya sebagai penghuni kubur. Hasan bin Saleh berkata, ketika memandang kubur, katakanlah, alangkah indahnya, alangkah bagusnya penampilanmu, namun yang ada di dalammu adalah hanya bencana. Ini kita kembalikan lagi, karena sifat-sifat kita ini manusia, cuma Allah yang tahu. Lalu kemudian suatu hari Daud At-Taha melewati seorang perempuan yang sedang menangis di samping kubur itu. Ia berkata, "Kehidupan yang telah sirna dan aku tidak merasakannya, jika mereka telah memasukkanmu ke dalam kubur, bagaimana aku merasakan nikmat kantuk sedangkan engkau telah dibaringkan mereka
Lalu kemudian si perempuan berkata, wahai ayahku, dari arah mana cacing itu merambat ke pipimu? Mendengar hal itu, Daud langsung jatuh pingsan. Lalu kemudian kalau kita melihat etika saat anak meninggal misalnya, kita lihat ini. Jika engkau ditinggal mati oleh anak ataupun keluargamu, maka posisikanlah ia seperti orang yang baru datang dari berpergian jauh, di mana engkau harus mengikutinya. Aku seperti orang yang kembali di negeri dan engkau akan menyusulnya. Ini pasti itu akan menyusul. Jika engkau mengetahui bahwa suatu ketika engkau akan menyusulnya, maka kematian itu ya tidak akan membuatmu khawatir. Karena kenapa? Kita melihat ziarah kubur, sekali-sekali kita dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sendiri telah mengizinkan setelah sebelum beliau melarangnya. Abu Zar berkata, ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, ziarah kubur dapat mengingatkanmu pada kematian, sedang kamu mandikan mayat dan mengurusinya dapat menjadi pelajaran dengan sehat yang sangat ampuh. Kalau kita mau lihat itu, lalu kemudian kita melihat gambaran-gambaran, karena salah jenazah misalnya, seorang dengan itu dapat membuat kita sedih, ya, karena sesungguhnya orang yang bersedih berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melayatlah ke orang yang meninggal di antara kalian, beri salam dan salatilah mereka. Sesungguhnya pada diri mereka terdapat pelajaran bagimu. Ini kita lihat penjelasan-penjelasan bahwa semua kematian itu rahasia Allah. Rezeki, jodoh, mati itu adalah rahasia Allah. Karena kalau kita lihat penjelasan tentang hakikat kematian, katakanlah bahwa hakikat kematian ini telah diinformasikan oleh berbagai ayat dan hadis untuk memperlihatkan kondisi ketika roh mulai berpisah dari badan. Bukannya roh itu menghilang, di mana semua kejadian itu mengandung pelajaran. Lalu kemudian kita melihat Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 169, wala tansabanal ladzina kutilu fi sabilillahi anwatah bal ahya inda rabbihim yarsagun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu hidup, tapi di sisi Tuhan yang mendapat rezeki. Kalau kita melihat dan menghayati itu, ya. Karena kenapa? Ayat di atas itu menggambarkan kondisi orang mati syahid, sedangkan hadis menggambarkan kematian orang yang sengsara, antara lain sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat para pemimpin kafir Quraisy tewas dalam perang Badar. Ini yang kita lihat. Saat itu Nabi bersabda, hai Fulan, aku telah mendapat bahwa apa yang dulu telah kau janjikan Tuhanmu kepadaku adalah itu benar. Apakah kalian juga mendapatkan bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Allah kalian adalah itu benar? Ya, kita lihat itu. Karena seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau berbicara dengan mereka padahal mereka itu telah mati? Beliau menjawab, demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya mereka yang telah meninggal dapat mendengar ucapan ini, diriku dan diri kalian, namun mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Ini kita harus melihat jelas, ya. Karena Abu Ayyub Al-Ansyari meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ketika orang mukmin meninggal dunia, jiwanya itu sambut oleh para pemilik rahmat, artinya penghuni sorga yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disambut manusia dengan penuh kasih sayang saat berada di dunia, para pemilik rahmat itu berkata, biarkanlah dulu saudara kalian beristirahat. Sesungguhnya berada di dalam kondisi yang sangat payah. Lalu mereka bertanya kepadanya, apa yang telah perbuat si fulan? Apa yang telah perbuat si fulan? Apakah fulan itu telah menikah? Jika mereka bertanya kepadanya tentang seseorang, ia telah meninggal sebelum ia menjawab, ia sudah meninggal sebelumku. Maka mereka akan berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia telah ditempatkan di neraka hawiyah. Kalau kita mau lihat, coba dicatat dulu deh itu, ya, yang di belakang itu. Lalu kemudian kita melihat perkataan kubur, ya, kita melihat dari itu, ya, perkataan kubur kepada si mayit. Rasulullah SAW bersabda, seketika mayit itu baru saja diletakkan dalam liang lahat, alam kubur itu akan berkata, wahai manusia, celakalah kamu. Apa yang telah memperdayamu sehingga berbuat durhaka terhadapku? Sungguh aku adalah rumah cobaan, tempat yang gelap. Ruangan isolasi dan sarang cacing, apa yang telah diperdayamu? Hingga engkau melupakan saat sedang berjalan melintasiku ketika kau mengantar jenazah. Jika engkau meninggalkan adalah orang-orang baik, maka amal baiknya akan mencarinya. Ia akan menjawab pertanyaan alam kubur itu dengan berkata, Tuhanku, engkau jika ia telah menyuruh kepadaku kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini kita harus cermat. Kenapa alam kubur itu akan berkata, kalau begitu pohon-pohon akan menaunginya tubuhnya, akan kembali menjadi cahaya dan rohnya akan naik ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Karena kita melihat juga penjelasan tentang siksaan kubur, ya. Pertanyaan para malaikat Munkar dan Nakir. Al-Bar bin Asyib berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk menghalati jenazah, mensolati jenazah. Seorang lelaki kaum Ansar, lalu beliau duduk di sisi kuburnya sambil menundukkan kepalanya dan berkata, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur. Itu 3 kali diungkapkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur. 3 kali diucapkan. Kemudian beliau bercerita, ketika orang mukmin meninggal menuju ke akhirat, Allah mengutus para malaikat yang wajahnya nampak bagaikan matahari. Mereka itu membawa balsam dan kain kafan, lalu duduk berjejer dan jaraknya hingga sejauh mata memandang ketika arwahnya keluar dari tubuh. Semua malaikat yang ada di langit dan di bumi bersalawat untuknya. Lalu segenap pintu langit dibuka sehingga ia leluasa untuk masuk dari pintu mana saja. Karena sudah disiapkan, orang punya amal yang begitu banyak, sedekahnya, membantu para yatim piatu, memberikan suatu pesantren, ya, semua harta yang dijalankan, harta yang diberikan lalu dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu dia merasakan. Karena pada saat arwah itu naik, ada yang berkata, ya Rabb, hambaku si pulang telah datang. Allah berkata, kembalikan, perlihatkan kepadanya segala kemuliaan yang telah aku siapkan baginya, sebagaimana yang telah aku janjikan. Itu. Karena kenapa kalau kita melihat surat At-Taha ayat 55, minha halaknakum
wa fiha nu'idukum wa minha nukrijukum taratan ukhra. Dari tanah itulah kami ciptakan kamu dan kepadanya lah kami akan kembalikan kamu, dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu-waktu yang lain. Ini kalau kita melihat itu ya. Lalu kemudian Al-Roh itu dapat mendengar suara derap sandal para pelayatnya yang mulai berbalik meninggalkannya, hingga akhirnya dia tanya, siapakah Tuhanmu? Apakah agamamu? Dan siapakah nabimu? Ia menjawab, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dua malaikat berbentak dengan suara yang amat keras, dan itulah akhir cobaan yang ditimpa kepada si mayit. Jika si mayit itu menjawab demikian, maka malaikat akan berkata, sungguh engkau benar. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita mau lihat, karena Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu, kalimat-kalimat thayyibah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Surat Ibrahim ayat ke-27. Itu. Karena kenapa? Ini semua kita lihat, datanglah seorang yang berwajah rupawan, berbau sangat harum, berpakaian sangat indah. Kepadanya orang-orang itu berkata, bergembiralah dengan karunia Rabbmu, dan atas surga dan penuh kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang penghuni surga. Lalu kemudian si mayit bertanya, engkau memberikan kabar baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah kamu? Gerangan. Ia menjawab, aku adalah amal baikmu. Engkau cepat-cepat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbuat maksiat, sehingga Allah membalasmu dengan kebaikan. Lalu kemudian ada yang berseru, gelarkan permadani untuk surga. Lalu si mayit berkata, ya Allah ya Rabb, percepatlah datang hari kiamat agar aku dapat berkumpul kembali dengan keluargaku dan harta-hartaku. Itu. Lalu kemudian Nabi melanjutkan, sementara kaum kafir yang sedang menuju kehidupan akhirat dan telah putus darinya kehidupan dunia, dan turunlah baginya para malaikat yang bermuka bengis dengan membawa pakaian dari api. Mereka mengepunnya. Ketika roh keluar, dilaknat seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi. Lalu semua pintu-pintu ditutup baginya. Tidak ada satupun pintu kecuali roh itu dengan memasukinya. Ini kalau kita bercerita tentang suatu kematian, karena itu rahasia Allah yang saya katakan tadi. Ketika roh naik, ia dicampakkan. Lalu malaikat berkata, wahai Tuhanku, hambaku si fulan tidak diterima oleh langit dan bumi. Allah berkata, kembalikan dia, perlihatkan dia kepadanya berbagai keburukan dan siksaan yang telah aku persiapkan baginya, sebagaimana yang telah aku janjikan. Ini kalau kita mulai tadi yang saya katakan tadi dari surat At-Taha ayat 55 itu. Ya. Lalu roh itu mendengar derat langkah kaki para pelayatnya mulai pulang meninggalkannya. Lalu malaikat datang kepadanya bertanya, hai siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Roh itu menjawab, aku tidak tahu. Malaikat membentak, engkau tidak tahu. Lalu datanglah seorang yang bermuka jelek, berbau busuk dan berpakaian buruk kepadanya. Soraya berkata, terimalah kemarahan dan asap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih dan kekal. Allah telah memperlihatkan kepadamu keadaan-keadaan yang buruk. Roh itu bertanya, siapakah engkau? Dia menjawab, akulah adalah amal perbuatan. Demi Allah, dulu engkau sangat cepat berbuat maksiat kepadanya dan lambat berbuat taat. Maka Allah membalasmu dengan keburukan. Kemudian diciptakanlah bagian seorang yang buta, misalnya bisu tuli itu membawa pulang palu besi.
di mana seandainya manusia itu dan jin bersatu untuk mengangkatnya, niscaya mereka tidak akan sanggup. Dan jiwa Palu itu dipukulkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur menjadi debu. Dengan alat itu dipukul dengan sekali pukulan, ya, hingga dia hancur menjadi debu. Lalu roh itu dikembalikan berbentuk semula. Kemudian dahinya dipukuli dengan keras hingga benturan jeritan didengar oleh seluruh makhluk di atas bumi selain manusia dan jin. Lalu terdengar suara bergeru dan berseru. Lalu kemudian gelarkan papan untuknya, berbuat dari api, dan bukalah pintu menuju neraka untuknya. Ini Pak, kita harus itu sadari semua. Ini kalau kita melihat perjalanan suatu kematian kita harus menyadari hal itu. Karena kenapa? Apa sih semua yang tidak berakhir dalam kehidupan kita ini? Ya, yang dari awal saya selalu menjelaskan apa yang kita mau lakukan. Yang namanya harta, yang namanya pangkat, yang namanya jabatan, yang namanya anak, istri, sekedar semua titipan. Lalu Allah yang mau mengambil semua itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam kuburannya orang mukmin laksana berada di sebuah taman hijau yang ditopan oleh 70 tiang yang memancarkan sinar terang benderang sehingga laksana cahaya bulan itu purnama. Nabi bertanya, kalian tahu kepada siapa ayat? Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ditunjukkan. Ini kalau kita melihat lagi. Nah, karena para sahabat juga menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi berkata, untuk kafir yang diasap dalam kuburnya, dalam kubur ia akan datang 99 seekor ular naga. Kalian tahu tentang naga? Naga itu adalah 99 ekor, di mana setiap ular itu memiliki 70 kepala. Coba lihat, 70 kepala ular-ular tersebut memancarkan, menyegatkan dan menghembuskan tubuhnya hingga hari kiamat. Ini kalau kita mau lihat. Karena kenapa? Aisyah juga berkata, dalam kubur terdapat goncangan, jika ada seseorang selamat dari goncangan tersebut, niscaya Sa'd bin Mu'adz juga akan selamat. Ini kalau kita mau melihat. Ketika Rasulullah bercerita tentang malaikat Munkar dan Nakir kepada Umar, Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah saat itu aku masih bisa menggunakan akalku? Nabi menjawab, ya Umar berkata, kalau begitu cukuplah bagiku kedua malaikat itu. Riwayat ini menunjukkan bahwa akal seseorang tidak akan hilang dengan kematian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Demikianlah penyampaian saya. Kita akan lanjutkan sesi berikut dengan tema kondisi mayit dalam kuburnya setelah tiupan sangkakala. Itu tema kita yang kedua. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.